Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Alfonsus Rianjati Atmaja. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah studi kasus yang telah diberikan oleh Pak Gregorius selaku dosen mata kuliah bioetika di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Grego karena telah mengemban tugas ini untuk mahasiswa semester kami. Nah, dalam kasus ini langsung saja ya teman-teman. Dalam kasus ini ada sepasang suami istri yang bernama Bejo dan Trinil. Nah, hubungan mereka telah bertahan beberapa tahun dan mereka belum memiliki momongan sama sekali karena mereka menunda momongan supaya bisa terbebas dari himpitan finansial. Nah, pada suatu ketika Bejo mengalami sebuah kecelakaan dan dia mengalami koma. Dia didiagnosa dokter umurnya tinggal 48 jam lagi sebelum pada akhirnya dia meninggal. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan yang tahu. Nah, tapi di sini ada pergulatan yang dialami oleh Trinil. Trinil begitu mencintai Bejo sampai dia memohon ke dokter supaya dia bisa mendapat sperma dari Bejo dan dapat melakukan pembuahan secara bayi tabung. Nah, karena apa? Karena cinta Trinil kepada Bejo itu terlalu besar dan Trinil sendiri ingin memiliki momongan dari Bejo karena dia belum memiliki momongan sama sekali. Dan di sini Bejo mengalami koma. Nah, kalau menurut saya, langsung saja saya akan menanggapi kasus ini dan menyarankan gimana baiknya. Nah, menurut saya pada kasus ini tidak masalah selama Bejo masih hidup, dan walaupun tanpa persetujuan Bejo itu tidak masalah karena mereka apa? Mereka adalah sepasang suami istri. Nah, dalam gereja sendiri perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang ditandai cinta kasih Tuhan kepada manusia. Nah, gereja sendiri menganggap perkawinan dalam gereja Katolik memiliki arti yang penting, yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan bersama. Nah, sakramen perkawinan ini berupa upacara pemberkatan bagi pasangan yang sama-sama telah dibaptis dan akan disempurnakan dengan persetubuhan. Sejak saat itulah mereka telah menjadi satu daging dan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu saya di sini menyetujui Trinil untuk mendapat momongan dari Bejo melalui sel sperma yang dimiliki Bejo. Karena apa? Cinta yang Trinil miliki kepada Bejo itu terlalu besar. Nah, sebenarnya pengembangan teknik bayi tabung ini bisa sangat bertentangan dengan Alkitab apabila sperma yang digunakan adalah sperma donor milik pria asing yang bukan milik suami sendiri. Apabila janin hasil dari teknik bayi tabung ditanamkan pada rahim wanita, maka prosedur ini jelas tidak bisa dibenarkan menurut Alkitab. Tapi di kasus ini Bejo adalah suami sah dari Trinil dan Trinil berhak sekali mendapat momongan dari Bejo walaupun dia sekarang sedang mengalami koma. Karena apa? Harapan sebuah keluarga itu kan memiliki sebuah anak. Saya percaya pada kasus ini Trinil akan bertanggung jawab terhadap
anak tersebut dan Trinil dapat mendidik dia seperti apa yang diharapkan keluarga. Nah, sedangkan dalam Imamat bab 18 ayat 20 dan Amsal bab 6 ayat 29 diperintahkan supaya pria tidak boleh memberikan pancaran maninya kepada wanita yang bukan istrinya. Apabila pembuahan dilakukan dengan menggunakan sel telur atau sel sperma yang bukan milik pasangannya atau di luar pernikahan, maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori amoralitas seksual yang merupakan penyalahgunaan atas organ-organ seks. Nah, karena kasus tersebut itu kan suami istri ya, antara Bejo dan Trinil. Trinil berhak dong mendapat tanggung jawab untuk suaminya. Trinil juga bertanggung jawab atas apa yang dialami Bejo, karena pernikahan sendiri adalah suatu janji di mana dua orang manusia saling terikat dan saling percaya satu sama lain. Nah, bayi tabung sendiri secara medis disebut in vitro fertilization atau IVF. Nah, di sini adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk membantu proses kehamilan bagi pasangan yang memiliki gangguan kesuburan ataupun suami yang tidak bisa memberikan spermanya kepada perempuan. Nah, karena di sini kasusnya kan Bejo kan juga sehat dan Bejo tinggal memiliki umur beberapa jam lagi. Nah, secara moralitas saya setuju dengan harapan Trinil supaya apa? Supaya spermanya dapat diberikan kepada Trinil dan Trinil dapat memiliki buah hati dari hubungan pernikahan mereka. Itu teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Nah, walaupun banyak pro kontra yang terjadi, misalnya Trinil yang mengharapkan sperma itu dapat membuahi rahimnya, tapi kan di sini kan Bejo mengalami sakit. Bejo mengalami koma dan umurnya tinggal beberapa saat. Nah, itu tidak masalah jika selama itu dia masih seorang suami istri dan masih menjadi pasangan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan saya setuju dengan apa yang dilakukan Trinil. Karena apa? Pernikahan itu tidak sekedar cinta, tidak sekedar omong kosong dan sebagainya, tapi pernikahan itu tentang kebahagiaan yang selamanya, kebahagiaan yang murni datang dari kedua belah pihak. Sekian video ini saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun perkataan yang menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Greg karena telah memberikan studi kasus ini kepada kami. Sekarang saya mohon pamit. Dadah.